Oke, halo, selamat sore semua. Dan pada hari ini kita semua sudah berkumpul di sini sore hari ini. Dan seperti biasa ada siapa nih? Ada semua yang di sini, ada El, ada Randy, ada Halo. Chris temennya Pastor Randy, dan ada tamu spesial kita hari ini, Jonathan Patiasina. Wow. Gue kira tamu spesialnya Johanna Erika kan. Ya terlalu banyak Joes di sini ya tadi di ruang tadi ya, tapi ya kita senang banget kalau misalnya kita di Selasa berbagi ini kita masih bisa kumpul bareng, kita masih bisa ngingetin kamu semua yang lagi ngeliatin acara ini di Facebook ataupun di YouTube nantinya untuk kita sama-sama yuk mikir ulang lagi hari ini. Biasa Selasa tuh adalah tempat untuk kita bisa berpikir lagi. Kita udah bagi hidup buat siapa hari ini? Kita udah nolong siapa hari ini? Kita udah share gospel belum? Kita udah bagiin Injil belum hari ini sama teman kamu? Ini adalah hari di mana mengingatkan kamu semua. Tapi bukan berarti bahwa nolongin orang cuma hari Selasa. Tapi harus setiap hari kamu harus bagi itu sama orang lain ya. Selasa berbagi, tempat di mana mengingatkan kamu, waktu di mana kamu diingatkan kembali untuk kita bisa bagi hidup sama orang lain ya. Dan Selasa berbagi juga mengingatkan kamu semua untuk kita sama-sama sebarin Injil sampai ke pelosok Indonesia ya, sehingga saudara kita yang berada di pelosok dapat menyaksikan kebenaran firman Tuhan lewat tayangan-tayangannya Pijar TV. Jadi teman-teman, kita ngundang kamu semua untuk yuk berdonasi yuk. Bareng-bareng, gabung bareng, kerja bareng, share gospel bareng dengan Pijar TV. Karena lewat Pijar TV kita bisa menyiarkan Injil, pesan-pesan Injil sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Kamu bisa lihat ada nomor rekening yang udah di layar, BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Sekali lagi BCA 5055182121 adalah nomor rekening di mana kamu bisa mendonasikan dana kamu saat ini juga. Oke, next informasi sebelum kita mulai lagi, lalu juga ada informasi lain teman-teman. Iya, buat kamu yang nyaksiin acara ini di Facebook ataupun ya karena di YouTube, kamu mungkin nanya-nanya, di mana kamu bisa nonton Pijar TV. Nah, ini caranya. Yang pertama kamu bisa lihat di Transvision channel 778 ya, Transvision 778, atau kamu juga bisa lihat websitenya kita di pijar.tv. Dan satu lagi informasi, kita juga mau ingetin kamu semua kalau misalnya kamu butuh dukungan doa ya, yang pasti kamu sebenarnya bisa berdoa loh langsung sama Tuhan ya. Itu yang sudah ingetin selalu. Dan juga kalau atau mungkin kamu butuh support, butuh ada pertanyaan yang ingin dijawab. Aduh, saya punya pertanyaan, saya udah nanya tapi nggak ketemu jawaban yang tepat. Ada tim Pijar TV yang siap membantu kamu. Ada nomor telepon di layar di 0813 8700 7055. Tempat di mana kamu bisa share, kamu bisa minta dukungan doa di sana, dan tim Pijar TV siap untuk membantu kamu. Oke, satu lagi informasi lagi. Ya, ada lagi ting. Sedap. Nah, ini ya. Silakan kita ngundang kamu juga untuk datang ke online shopnya Pijar TV. Untuk kamu bisa dapetin merchandise Pijar TV, kamu bisa dapetin di Shopee ataupun Tokopedia. Di sana kamu bisa, selain merchandise Pijar TV, kamu juga bisa dapetin bahan-bahan pengajaran. Ada USB, isinya video pengajaran dari Esra Soru dan Pendeta Esra Soru dan juga Dr. Bambang Nursena. Oke, thank you. Itu dulu saja hari ini ya untuk pembuka kita. Dan karena sudah ada tamu-tamu kita, sore hari teman-teman kita mau ngebahas tentang pelayanan. Nah ini kan kita semua nih latar belakangnya semua latar belakang orang-orang yang melayani, ya kan? Wow. Pelayanan, itu apakah itu hanya sekedar status atau itu adalah suatu kehormatan untuk kita melakukan pelayanan? Itu yang menjadi pertanyaan kita yang akan kita bahas gitu ya. Hari ini itu pertanyaan kita. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih, buat teman-teman sendiri waktu teman-teman dengar kata pelayanan, orang banyak ngomong pelayanan itu di gereja. Kalau bukan di gereja itu bukan pelayanan. Saya persekutuan. Dia aku ingat podcastnya El tiba-tiba. El bikin podcast teman-teman di Spotify. Teman-teman mesti cari Raguel Lewi. Apa nama podcastnya El? Let's Talk About Church podcast. Let's Talk About Church. I think the only one podcast yang ngomongin tentang gereja ya sebenar-benarnya. I think di Indonesia cuma Raguel sama Om siapa satu lagi? Dani Gambadi. Kajum, you have to hear that. Dua orang. Itu kalau dalam bahasa Jawa itu dikatakan ngerasani gereja. Ngerasani gereja. Nah, teman-teman boleh deh kasih definisi dulu. Biasanya kita ngomong itu dulu kan, definisi dasar pelayanan. Apa sih meaning of pelayanan dan apakah pelayanan itu hanya di gereja ya? Mungkin kita harus dari kayaknya
aku mau Randy dulu kali ya El ya. Randy, El, Kajo deh dulu itu dulu deh ya, kita kasih urutannya. Temannya Pastor Randy mah biasa, temannya Pastor Randy itu Ya, gue minum kopi diam dulu aja dia. gue Iya diam iya aja. iya iya. Ya, monggo Ren. Ya, buat gue pribadi, pelayanan itu sebenarnya adalah satu reaksi ya, satu akibat. Ketika seseorang itu merasakan bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan, seseorang itu merasa bahwa dia tuh sebenarnya layaknya binasa, layaknya mendapatkan maut, tapi ternyata Tuhan begitu mengasihi dia, Tuhan menganugerahkan keselamatan buat dia, maka reaksi dari orang yang telah diselamatkan itu adalah melayani. Nah, tentunya orang yang baru diselamatkan nggak serta-merta melayani di mimbar gereja. Pasti kan dimulai dari hal-hal yang simple, mungkin dengan orang-orang di sekitarnya, bagaimana dia begitu excitednya menceritakan tentang kasih Tuhan, gitu loh. Dan pada saat itu aku percaya orang yang mengalami kasih Tuhan itu di dalam pelayanan dia nggak mikirin apa-apa sih selain bagaimana aku menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidupku. Wow, gitu loh. betul. Mau dibayar kek, mau diperhatiin orang kek, mau nggak ada yang lihat sekalipun, dia tetap akan melakukannya. Gitu loh. Ya, jadi pelayanan itu bicara tentang ketika kita cuma mau nyenengin hati Tuhan, menceritakan siapa Tuhan dengan segenap hati kita. Dan itulah pelayanan. Mau di gereja kah, mau di pinggir jalan kah, mau di rumah, di sekolah, dimanapun. Ketika hati kita tertuju kepada dia, untuk dia, itu pelayanan sih buat aku. Oke. El, boleh El kasih pendapatnya El? Menurut El gimana? Oke, aku idem dengan Pastor Randy. Tumben. Enggak. Soalnya emang gini, pada setiap kali saya dengar kata pelayanan, cuma satu yang di kepala gue. Respons. Itu aja sih. Bagaimana pelayanan sejati itu hanya lahir dari orang yang benar-benar mengerti bahwa mereka, maaf ya, sudah dilayani Tuhan terlebih dahulu. Tuhan sudah kejar mereka sebelum mereka kenal Tuhan. Dan bahkan makanya pelayanan nggak cuma bicara soal tindakan fisik, tapi juga bicara soal sikap hati. That's the real ministry. Real ministry itu bukan ada sikap hati yang meluap keluar menjadi tindakan sih. Sikap hati ucapan syukur yang meluap menjadi tindakan. Jadi memang nggak cuma soal di mimbar doang. Makanya orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, pelayanannya bisa jor-joran banget dimanapun mereka berada. Especially kalau di gereja. Saya ingat pada waktu dulu gue pertama kali benar-benar kalau istilah karismatiknya mengalami Tuhan ya. Oh Jesus. Istilah karismatik ya. Benar-benar mengalami Tuhan. Gue ingat bagaimana waktu itu umur 12 tahun kalau nggak salah ya. 11 sampai 12 tahun. Gue pelayanan, walaupun dulu rumah gue di Jakarta Barat, terus gue gereja gue di Jakarta Utara, hampir Bekasi, which is Kelapa Gading, tahu kan? Itu kan jaraknya agak sejauh surga neraka itu ya. Jadi walaupun macet, walaupun dulu for your information 20 tahun yang lalu itu dulu belum ada tuh yang jembatan jalan tol yang sekeren sekarang. Dulu itu jalan tol masih nggak banyak, masih cuma segitu aja. Tapi saya ingat, saya semangat. Apa? Kenapa Kak? Cempaka Putih dong berarti. Cempaka Putih. Cempaka Putih, Kelapa Gading, daerah-daerah situ tuh. Wah, itu tuh Bronx banget tuh kan. Dikit lagi itu kepleset dikit Bekasi tuh. 20 menit kepleset Bekasi. Bener. Lah Kelapa Gading kan langsung ke Bekasi itu bener. Oh iya. Meleset dikit aja. Nah itu jauhnya itu naujubillah, tetapi gue inget bagaimana gue melakukannya dengan ucapan syukur. Padahal satu dikasih PK aja kagak dulu, terus abis itu kelihatan aja enggak. Tapi dulu gue masih usher, teman-teman percaya apa enggak gue pernah jadi usher. Shalom. Seorang Ragu Lewi ya. Shalom Jemaat Kristus, shalom, oh haleluya. Masih perlu kayak gitu, but ya tapi ada kepenuhan di situ. Kenapa? Karena saya tahu gue melakukannya bukan karena
gue pengen dapat sesuatu, tapi karena gue sudah mendapatkan sesuatu. Sorry kalau panjang. Oke, itu. Oke, sama ya seperti apa yang Randy bilang tadi ya. Idem makanya. Idem. Ya, oke. Nah, ini ada tamu spesial kita, Kak Jo nih. Aku mau kasih kesempatan Kak Jo, dan Kak Jo nih, kita puji Tuhan kita Zoom, walaupun kita ada di Zoom, justru ini jadi satu kesempatan kita bisa ngobrol sama Kak Jonathan Patiasina gitu, karena Hambanya ini. beliau ada di Australia saat ini gitu ya. Sang legend. Sang legend. Oke, Kak Jo, gimana Kak Jo? Kalau Kak Jo sendiri, tadi Kak Jo udah dengar ya pengalaman-pengalaman dari teman-teman dan juga mereka share tentang arti pelayanan. Kalau buat Kak Jo sendiri, arti pelayanan apa Kak? Secara pribadi, kalau saya melihat pelayanan, buat saya pelayanan itu adalah penyembahan buat saya. Jadi itu adalah ekspresi penyembahan. Tapi di sisi yang lain, pelayanan juga itu sebenarnya fundamental banget buat saya. Itu bukan pilihan ya. Jadi dia itu ada, pelayanan itu seperti iman, dia seperti mengasihi. Dia adalah sesuatu yang ada di dalam kita dan itu terekspresi keluar. Dan jadi begini, kalau ada orang percaya yang tidak melayani, harus itu nggak normal. Itu nggak normal. Itu bukan biblical itu. Karena memang harusnya bentuk penyembahan kita itu, yang banyak orang cuma nyanyi-nyanyi dan kemudian bahasa roh itu harusnya keluarnya, ekspresinya adalah waktu kita melakukan pelayanan. Kalau kita mau lebih theological, lebih dalam lagi, pelayanan itu sebenarnya adalah, ini bahasa saya pakai, pelayanan itu sebenarnya adalah ekspresi pemerintahan orang percaya. Itu pelayanan namanya. Ekspresi pemerintahan orang percaya. Oh iya, kan Alkitab bilang begini, tujuan Tuhan menjadikan manusia adalah supaya mereka berkuasa di bumi ini kan. Jadi, tujuan Tuhan menjadikan manusia adalah supaya mereka serupa dan berkuasa. Kejadian 1:26 kan. Nah, tahu nggak Yesus menerjemahkan kata berkuasa itu? Di dalam Markus pasal 10, waktu dia berkata begini, bangsa-bangsa di dunia ini, pemimpin bangsa di dunia ini menjalankan kekuasaannya dengan tangan besi, memerintah dari atas ke bawah. Yesus bilang ini, tidak demikian di antara kamu. Barang siapa mau jadi pemimpin dari semuanya, dia harus menjadi pelayan. Berarti menurut Yesus, exercise authority itu adalah melayani. Jadi menurut saya, kalau saudara mau exercise otoritas saudara, harus lewat pelayanan. Saudara mau jalankan kuasa yang ada pada saudara, harus lewat pelayanan. Nggak ada jalan lain. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang fundamental. Itu harusnya ada dalam kehidupan orang percaya. Jadi pelayanan itu bukan kita lagi jalan kemudian kita pungut ketemu di mana gitu pelayanan. Enggak, pelayanan enggak kayak gitu. Pelayanan itu adalah sudah built in di dalam kita, dia kemudian terekspresi keluar di dalam hubungan kita dengan siapapun. Saya menganggap pelayanan itu seperti penyembahan kita. Kalau penyembahan seperti nafas kita, pelayanan seperti itu. Kak Jo, aku boleh tanya lebih jauh ya. Kenapa kalau gitu? Kenapa orang bisa seakan-akan ada satu orang gitu ya yang mendefinisikan bahwa pelayanan baru disebut pelayanan, sesuatu bisa disebut pelayanan kalau hanya di gereja. Dan kalau luar gereja kita nggak bisa sebut pelayanan. Kenapa tiba-tiba ada definisi itu menurut Kak Jo? Apa ceritanya mungkin? Saya kira kecelakaannya adalah ketika kekristenan atau kerajaan Allah telah berubah menjadi agama, di mana orang di dalam agama mulai menyodorkan yang namanya keimamatan berjenjang, harus ada prosedur dalam pelayanan, harus lewat ini baru disebut pelayanan. Gereja mula-mula tidak pernah melihat demikian. Semua orang melakukan pekerjaan pelayanan mereka secara normal. Bahkan saya percaya itu akan menjadi tujuan kita kembali lagi ke depan, yaitu keimamatan semua orang percaya, di mana semua orang percaya terlibat dalam pelayanan kan. Yeah. Di mana semua orang percaya terlibat aktif dalam mengerjakan tugas pekerjaan pelayanan mereka. Kalau orang tanya kepada saya dari mana datangnya itu datangnya ketika kekristenan berubah menjadi agama, bukan lagi sebuah gaya hidup sehari-hari. Jadi kemudian dimasukkan ke gereja. Jadi kemudian itu merupakan sebuah struktur, sebuah tindakan organisasi yang sebenarnya enggak. Pelayanan itu pelayanan it's a gift, pemberian Tuhan buat kita. Kita mau pakai itu di mana aja. Itu datang kalau kita berpikir agama kan begitu cara berpikir kita. Jadi kemudian kita akan memproduksi seolah-olah kekristenan itu pelayanannya harus ada kriteria ini. Enggak, menurut saya lepaskan itu dan biarkan orang dengan apa yang Tuhan beri buat mereka,
they give back to community, mereka memberikan kepada orang lain apa yang Tuhan sudah berikan untuk mereka. Saya kira nggak ada masalah kalau kita berpikir seperti itu. Oke. Thank you Kak. Ya, Peter Chris. Ini biasanya kalau misalnya kita mau ngomongin soal kitab, kita langsung lari ke gudangnya. Gudang kitab. Ini adalah Peter Chris. Debuan ya. Agak berdebu makanya dipakai topi. Karena kalau dibuka topinya itu debu semua keluar. Nah, just kidding. Om Peter Chris, di dalam Alkitab sendiri, kita pernah ada nggak sih sebetulnya yang bisa menegaskan definisi dari pelayanan itu sendiri, Kak? Ya, kalau gudang Alkitab sih ada di Salemba sih, Bro. LHI dong. Gimana Om? Well, saya setuju dengan Kak Jo tadi ya, bahwa adalah dan juga dari Al dan juga teman saya Pastor Randy, ini adalah sebuah respon gitu kan, sebuah respon yang wajar yang harus kita kerjakan. Menariknya adalah ketika saya berada di lapangan ya, di setiap hari yang saya kerjakan misalnya dalam platform sosial media, selalu dikatakan gitu kan, kalau ada orang yang bertanya, teman-teman yang bertanya lewat jalur Instagram ataupun Twitter yang lagi ramai juga, dikatakan God bless you Kak, selamat melayani Tuhan. Saya selalu katakan, wah ini bukan, saya katakan untuk memancing respon gitu kan. Wah saya nggak pelayanan dulu. Oh enggak Kak, ini yang Kakak lakukan itu sebuah pelayanan, ini memberkati banyak orang dengan cara belajar, cara baca Alkitab yang baik dan segala macamnya. Saya tertarik gitu kan. Jadi perkataan saya, respon saya adalah sebuah pancingan buat teman-teman di sosial media yang bertanya gitu kan, dan mereka sebetulnya paham bahwa pelayanan itu tidak terbatas pada apa yang dikerjakan di mimbar gereja dan tidak dibatasi oleh tembok gereja ataupun denominasi. Itu sebuah kenyataan yang saya sangat-sangat senang sekali mendengarnya gitu kan. Nah, itu merespon dari ketiga senior saya ini ya. Saudara seperguruan yang satu senior, sangat senior banget. Nah itu tiga-tiganya itu. Nah kalau saya merespon kepada pelayanan ini, saya teringat kepada argumen daripada Rasul Paulus di Roma 12 ayat 1 yang jelas menjadi ayat hafalan bagi kita semua. Nah itu kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, dalam ESV dikatakan demikian, I appeal to you, therefore brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Dalam terjemahan versi lain dikatakan demikian, therefore I exhort you brothers, through the compassion of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy to God, well pleasing, which is your reasonable service. Jadi ada spiritual worship dan ada reasonable service. Dan kalau dikatakan, kalau dua kata ini kemudian kita silangkan, dua frase kita silangkan, bahwa respon kita dalam hal ini adalah pelayanan tadi yang kita kerjakan karena respon kita kepada Tuhan adalah sebuah reasonable service, sebuah reasonable worship, sebuah spiritual service, sekaligus juga sebuah spiritual worship. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan make sense bagi kita, dan juga itu wujud dari respon kita kepada Tuhan. Katakan reasonable adalah kalau katakanlah saya disuruh melayani Tuhan gitu kan, dalam platform apapun, misalnya kembali ke gereja, menyanyi, itu nggak reasonable bagi saya gitu kan. Itu setan tuh nggak hanya gemetar, setan lari mendengar saya bernyanyi memuji Tuhan. Dengan jemaat maksudnya, dengan jemaat semua pada lari semua gitu kan. Ketika saya menyanyi puji Tuhan itu kan, lari semua, bukan lari mendekat, lari menjauh karena suaranya sangat mengerikan itu kan. Nah itu bagi saya bahwa semua yang kita kerjakan ada reasonable, termasuk saat ini. Kalau ataupun bagi saya ada di coffee shop misalnya, as a barista gitu kan, kita service dengan sangat baik, dengan senyum karena respon kita pada hari ini Tuhan telah berikan semuanya. Kita merespon walaupun mungkin hati kita sangat kacau seperti balon yang meletus, tapi kita memberikan pelayanan kepada customer kita gitu kan.
kopi dalam suasana yang dingin hujan seperti ini. Hei Kak, ini kopi buatmu. Semoga menghangatkan harimu dengan senyum. Men, itu luar biasa. Nah, bagi saya itu demikian. Jadi saya setuju dengan semuanya. Dan saya melihat kalau pelayanan, saya kembali kepada Roma 12 ayat 1 itu setelah Rasul Paulus berargumen dari pasal 1, pasal 2 bahwa setelah sekian hal yang Tuhan kerjakan semuanya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Tuhan sudah melakukan ini semua. Satu-satunya hal yang kita bisa meresponi adalah tadi memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Dan Kak Jo tadi dengan sangat keren mengatakan bahwa itu adalah wujud respon kita sebagai warga negara pemerintahan kerajaan Allah, gitu kan. Ya, menariknya kalau itu kembali, kalau kita adalah warga kerajaan Allah, tapi kita bertindak nggak seperti warga kerajaan Allah, sebetulnya kita warga negara siapa? Itu sih. Wah. Kak Jo. Oke, wow. Jadi ngasih pertanyaan juga ya, bener ya. Itu kita jadi warga siapa ya? Karena kalau harusnya ada warga surga karena jadi orang percaya ya. Kak Jo, boleh kasih tanggapan Kak? Tadi Kakak dengar dari Peter Chris ini ada hubungan dengan bukan cuma sekedar bahwa kita melayani, itu ternyata ada pengorbanan. Betul tadi Kak Jo bilang juga itu adalah sebuah penyembahan gitu Kak Jo. Tapi kenapa kalau gitu orang seringkali menyambungkan atau mengkorelasikan antara yang namanya melayani itu dengan status. Bahkan orang jadi bangga banget gitu loh kalau pelayanan itu menjadi satu status yang membuat dia jadi sepertinya kastanya lebih tinggi gitu daripada warga gereja biasa gitu. Kesannya seperti itu Kak. Diambil dulu Kak, sorry Kak. Sorry, oke. Saya pikir itu kan adalah paradigm orang tuh begini. Bahwa orang yang melakukan service kepada Tuhan itu ada namanya, imam kan namanya itu. Jadi imam itu imam yang menjadi orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Sementara imam kemudian ada istilah lain yang dipakai yang I think you guys know. Itu adalah awam. Ya kan? So ada clergy, ada laity. Istilah clergy dan laity ini di perjanjian baru enggak ada, maaf. Bahkan mungkin di seluruh perjanjian lama juga nggak ada sebenarnya. Ya mungkin muncul 1-2 kali mungkin di kitab Idul Esra apa di Nehemia ada kata awam itu. Tapi yang lain itu bukan ide perjanjian baru atau perjanjian lama. Kalau saya pakai bahasa itu bukan ide Tuhan. Nah, imam ini kemudian menjadi orang khusus yang menjadi mediator kepada Tuhan. Jadi lewat orang ini. Jadi kemudian imam itu sort of menjadi jabatan. Ya, jadi dia menjadi sebuah jabatan dan bukan cuma sekedar fungsi. Padahal sebenarnya misalnya kalau kita bilang gini, semua orang bisa langsung berhubungan dengan Tuhan kan. Tapi orang bilang enggak lah, harus ada imamnya. Makanya kemudian kalau orang ketemu dengan pendeta, Pak Pendeta, tolong doakan saya karena doanya Pak Pendeta lebih didengar Tuhan daripada saya. Udah ketahuan kan ini sebenarnya pemahaman kafir kan ini. Ini bukan pemahaman Alkitab ini. Ini bukan cara Alkitab mengajarkan kepada kita. Jadi apa yang saya pikirkan adalah ini. Waktu I think kalau baca di sejarah gereja, ya kalau baca di sejarah gereja abad kedua terjadi turning yang sangat besar ketika orang mengatakan bahwa untuk memahami iman Kristen kita harus memahami filsafat teologianya dulu. Jadi kemudian muncul sekolah-sekolah tertentu yang menghasilkan imam-imam di mana keimamatan orang percaya digantikan oleh satu imam profesional misalnya yang melakukan. Jadi kemudian ide itu terbawa pada semua orang. Jadi kalau mereka melayani ya seperti melayani menjadi status buat mereka. Wow, saya jadi imam, saya status. Padahal menurut Alkitab semua orang percaya adalah imam. Itu tidak perlu dibesar-besarkan. Dan Yesus menjadikan kita imam. Jadi imam itu bukan urusan apa. Yesus yang menjadikan kita imam. Di dalam kitab Wahyu pasalnya yang pertama ayat 5 dan ayat yang ke-6 itu dengan jelas sekali kan Alkitab bilang begini, bagi dia yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan nyawanya untuk kita untuk menjadikan kita itu apa kerajaan dan imam-imam bagi dia. Jadi jelas kita dijadikan imam oleh Tuhan. Jadi saya tidak perlu dilantik jadi imam. Orang percaya tidak perlu dilantik jadi imam. Dia sudah imam. Tapi, nah ini dia ini. Menurut saya, ada turning yang terjadi ya abad kedua itu. Di mana orang kemudian
harus sekolah dulu baru jadi imam, harus sekolah dulu baru jadi ini. Jadi kemudian itu menjadi sebuah sort of dibuat seperti bergengsi. Apalagi ketika gereja masuk pada masa kegelapan, di mana yang boleh pegang Alkitab cuma imam kan? You know the story. Di mana kemudian Alkitab diambil oleh orang percaya. Disitulah kemudian muncul lebih jelas tentang ada imam, ada awam. Ada clergy, ada laity. Padahal tentu kita tahu arti dari awam kan jelas. Idiotes. Yang artinya adalah idiot. Ya, tapi semua orang mau dibilang itu. Orang mau dibilang bahwa mereka idiot. Karena seperti, tapi harusnya kalau seandainya semua orang percaya memahami hal ini. Mau tua, muda, besar, kecil. Kita ini jelas kok. Imamat yang rajani. Kita ini umat imam. Kita semua harus sih. Coba bayangkan. Kalau semua orang percaya mengerjakan mereka. Wah, menurut saya itu revival. Iya, bener. Itu tuh apa yang diomongin sama Kak Jo itu tuh pertanyaan yang gue mau tanya berikutnya sebenarnya gitu kan. Kenapa tiba-tiba ya yang namanya pelayanan itu orang yang disebut pelayanan tuh kalau dia punya profesinya jadi itu pendeta, hamba Tuhan gitu kan. Oh itu pelayanan gitu kan karena dia punya gelar pendeta, dia punya jabatan di gereja. So itu pelayanan. Kalau misalkan kamu cuma jadi jemaat yang duduk aja itu nggak pelayanan, itu jadi jemaat biasa aja. Tapi Kak Jo udah terangin bahwa ada apa ya, aku bilangnya mungkin kayak penyalahgunaan sejarah ya, karena tadinya itu memang pernah terjadi imam sebagai jabatan, tapi kan bukankah kita sebenarnya adalah imamat yang rajani itu sebetulnya gitu kan ya. Kita harusnya ngerti itu semua. Oke. Kita ada masuk ke pertanyaan dulu nih. Aku mau ke Raguel Lewi deh. Ini dulu ini pas banget kayaknya El. Mari kita dengarkan. Firasat buruk gue nih. Nah, ya. Firasat. Kak gini katanya. Apakah melayani Tuhan itu cuma diperhitungkan untuk yang ada di mimbar aja kan? Kenapa tampaknya bagi gereja pelayanan yang bukan di mimbar tapi yang sapu pelantai? Tadi kan gue baru ngomong soal dia jadi jemaat ya. Ini dia mungkin melayani tapi bagian ngepel gitu loh. Itu tuh kok kayaknya gimana ya, kayak nggak sepenting. Nah ini kepentingannya nggak sepenting kayak pelayanan yang kelihatan di mimbar gitu. Dari Nel di Sulawesi Tengah. Oke, kalau dari aku sih Nel, kalau kamu dengar ini, saya cuma kasih tahu bahwa pandangan kamu itu memang kesannya memang begitu, tapi sebenarnya enggak kok. Sapu pelantai gereja itu sama pentingnya dengan khotbah. Kenapa? Kamu bayangin gak sih kamu mau khotbah tiba-tiba debuan gitu? Kan males maksudnya kan ya. Terus kedua, saya selalu kasih tahu. Ini especially saya pernah share ini sekitar bertahun-tahun lalu. Bahwa gini, ada begitu banyak pelayan musik ya. Mereka kayak, maaf, ini saya bukan ngejelek-jelekin, tapi ini fakta yang waktu itu di lapangan. Mereka beberapa pelayan musik, tentu nggak semua ya, rata-rata imam musik tuh oke lah maksudnya. Cuma ada beberapa mereka yang mereka merasa mereka lebih dibanding yang lain. Ada. Dan saya selalu, mereka ngerasa, jadi itu bikin mereka kayak, maaf ya, susah diatur, bikin mereka merasa keren sendiri, bikin mereka merasa ini, itu, dan sebagainya, merasa dianggap. Padahal akhirnya saya ngomong sama dia, hey, lu ngerasa keren, tapi kalau si soundman yang di belakang itu, matiin suaramu, habis kamu. Dan saya ingat, bagaimana, saya dulu pernah bayangin, mereka nyanyi main udah bagus-bagus, tetapi yang kebetulan pegang soundnya itu bukan orang sound beneran. Jadi yang kayak saya rasa itu kayak tukang kopi yang disuruh cuma pegang-pegangan doang, naik turunin fader doang gitu. Akhirnya kan terjadilah nguing-nguing yang luar biasa-biasa di luar kan. Yang akhirnya tapi itu sebuah tamparan yang mendidik juga bahwa hey, hanya karena kamu di depan bukan berarti kamu paling penting. Tak terlihat bukan berarti nggak penting. Tak terlihat itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan ketidakpentingan. Karena jujur, saya rasa ini sebenarnya gini, mindset ini perlahan-lahan mulai berubah, mulai bergeser. Tapi memang perlu ada orang-orang yang memang terus ngomong ini berkali-kali. Dan saya rasa generasi ini perlahan-lahan mulai ngerti kok. Beberapa mulai ngerti bahwa ya sebenarnya di depan mimbar, di belakang mimbar, semuanya punya andil. Bahwa kalau ini kerajaan Allah, nggak semua harus, kasar gini, kalau ini kerajaan, nggak semua perlu jadi pemimpin bergada besi. Seperti Tuhan Yesus. Kamu bisa jadi, kalau kamu memang surga ini sebuah pemerintahan, kamu nggak selalu harus jadi bos besar ya.
kamu bisa jadi, maaf ya, bupatinya mungkin, kamu bisa jadi tukang pel ya, kamu bisa, yang penting kamu tetap PNS, maksudnya ngerti gak sih, pegawai negeri surga, ngerti gak sih? It doesn't matter. It doesn't matter maksudnya. Tapi bahwa mau kelihatan, soalnya gini, begitu banyak orang anggap remeh hal-hal seperti ini sehingga mereka merasa mereka nggak ngerjain dengan baik. Padahal jujur ya, saya nih, mungkin Tuhan izinin saya punya posisi mimpin, saya berasa banget kalau orang-orang tak terlihat itu melayaninya nggak, agak setengah-setengah. Kenapa? Karena dampaknya besar. Mereka nggak kelihatan, tapi dampak mereka besar. Gereja yang orang-orang yang misal pegang sound, misal dia nggak jago, itu berasa banget. Dan kalau misalnya nyapu nggak bersih, itu debunya tuh berasa banget, mengganggu sekali. So, saya mau ngomong sama siapapun yang di posisi manapun. Saya sendiri sebagai seorang yang salah satu yang komunikator firman Tuhan, sampai detik ini, jujur saya sering ngomong kayak di banyak tempat, saya nggak pernah merasa diri saya lebih baik dari kalian. Saya nggak pernah merasa diri saya lebih baik dibanding yang Asher, karena jujur ini cerita lucu deh. Saya ingat waktu awal-awal saya masih belajar khotbah, Tuhan ngizinin saya untuk main di beberapa gereja kecil 6-7 tahun yang lalu. Ini saya masih ingat sampai sekarang nih. Jadi pada waktu saya datang, saya cukup semangat kan, maksudnya kan, oke, gue udah siapin firman Tuhan, sudah disusun dengan baik, dengan lucunya, apa namanya, punchline-nya udah disiapin lah, pokoknya udah gemes lah, pokoknya lah ya. Ternyata yang terjadi adalah begitu saya nyampe, satu, itu gedung sepi, apa namanya, ruangan kecil tuh sepi banget. Bayangin gak sih, cuma kayak ruko kecil panjang, itu pun sepi, cuma 7-8 orang. Usher ya, ngalur ngidul gak tau kemana. Lu Usher dong, Usher gak tau di WC, lagi makan gado-gado gitu. Terus abis itu yang main musik, yang pegang sound, vokalnya kurang kencang, maksudnya kayak, ya mas, vokalnya kurang kencang. Orang soundnya gak tau, ditinggal lagi ngopi gitu. Apa akhirnya dia gedein suaranya sendiri. Akhirnya yang Usher nggak Usher pelayanan berantakan, yang musik pelayanan berantakan, giliran gue ketiban pulang khotbah. Semua orang sudah tidak siap, semua orang sudah ke distract. Gue ngomong apa, mental semua. Ingat dulu gue sendiri juga belum punya pengalaman banyak, jadi misalnya ketemuin audiens gitu nggak tahu mau ngapain kan. Akhirnya puji Tuhan saya nggak pernah diundang lagi. But this is just the fact bahwa kamu mungkin nggak kelihatan, mungkin kamu bukan yang ngomong, bukan yang di mimbar, tapi nggak pernah ngubah kenyataan bahwa kamu juga sebuah elemen dalam kerajaan Allah. Kamu elemen di dalam sebuah ibadah, kamu elemen dalam sebuah pelayanan Tuhan. Dan bahkan hal kecil yang kamu lakukan itu justru jangan kaget. Saya tuh di hal-hal kecil yang kamu lakukan itu sangat bisa inspiring orang. So kalau kamu memang kalau kamu sering ngepel di gereja, jadilah tukang ngepel terbersih di seluruh kerajaan Allah. Karena saat kamu ngepel itu pun, itu sebuah penyembahan bagi Tuhan. Saya rasa itu. Yes. Tapi gue yakin apa kata-kata L itu bukan kayak kata-kata motivasi. Karena bukan itu yang mau dibawain. Tapi benar-benar kata-kata bahwa jadi yang terbaik di bidangnya yang Tuhan percayakan. Apapun itu. Kamu ya, anggap itu orang jahat. Nggak apa-apa kok. Yes. Itu. Sama Randy Chandra di muka, Chandra di Nata. Randy, kalau lu sendiri ngeliat, lu punya gimana tadi? Gini deh, gimana tadi lu dengar tadi El cerita tentang ada orang kayak Pel itu ya, untuk orang yang ngapel gereja itu kayak satu yang kalah penting gitu loh daripada kalau misalkan dia di mimbar. Ya, gue tanggepin apa yang El katakan dan nanti juga apa yang Kak Jo katakan tadi, gue juga tertarik untuk menanggapi. Tapi bicara yang El bilang itu benar, bahwa Alkitab sendiri kan bilang, Paulus bilang bahwa tubuh Kristus itu beraneka ragam, ya, punya berbagai macam anggota tubuh yang berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan anggota tubuh yang dipandang lemah, dipandang tidak lebih baik daripada anggota tubuh yang lain? Rasul Paulus justru bilang kita harus mengapresiasi dia lebih, memberi perhatian lebih kepada bagian tubuh Kristus tadi yang mungkin dipandang kurang indah, kurang elok kayak gitu loh. Dan aku pikir ya makin hari kita sebagai pemimpin-pemimpin harusnya bisa untuk bagaimana memberikan
perhatian khusus buat mereka-mereka yang nggak kelihatan juga kayak gitu loh. Ya sesimpel kayak aku pribadi nanti akan bikin kayak semacam servant and volunteers appreciation night gitu kan, malam apresiasi buat pelayan-pelayan, apalagi yang online service. Ya kan, online service yang kelihatan cuma paling 1-2 orang, tapi kan siapa yang ngedit di sana, ya kan, siapa yang siapin ruangan, itu kan nggak ketahuan sama sekali gitu loh. Jadi memang kita harus belajar untuk bangun budaya mengapresiasi sih. Budaya untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menghargai, memberikan kata-kata yang membangun satu dengan yang lain. Itu penting banget sih di dalam kesatuan tubuh Kristus ya. Dan berikutnya mungkin buat apa yang Kak Jo tadi katakan ya. Jujur gue pribadi sangat bergelora gitu ya mendengar penjelasan dari Kak Jo, karena gue lihat siapa sih dari antara kita yang melayani itu karena pertama kali udah punya gelar atau jabatan? Gua rasa kita akan selalu mulai dengan kerinduan yang mungkin orang bilang, apa sih anak muda, apa sih anak kecil tahu apa sih, mau khotbah lah, mau sharing lah, mau komsel, apa sih gitu kan. Tapi kan itu ada satu dorongan yang kuat dalam hati gitu, kayak ada panggilan untuk kita menceritakan siapa Tuhan gitu, nggak peduli status kita apa, nggak peduli jabatan kita apa, bahkan pengetahuan kita seberapa, kita nggak pikir panjang, yang penting gue mau melayani Tuhan, kayak gitu loh. Dan itu sebenarnya satu spirit yang harus dijaga dan terus dibangun gitu loh. Dan ada satu buku yang bagus banget, tulisan John Piper, judulnya Brothers, We Are Not Professional. Ya, brothers, we are not professional. Gini. Jadi bukan artinya pelayan Tuhan suka-suka aja sendiri, nggak usah kasih yang terbaik, kan bukan profesional, bukan itu. Tapi ditekankan di situ adalah kita harus bisa menyadari bahwa pelayanan ini tuh panggilan gitu loh, bukan profesi. Ya kan, karena kalau bicara profesional, seseorang akan dikatakan profesional tuh kalau udah punya gelar, ya kan, dia sekolah teologi, lalu lulus S1, S2, terus dilantik, ya kan, dalam diklat gitu ya, kependetaan dan seterusnya. Sehingga tanpa sadar orang tuh berpikir bahwa gue melayani karena gue layak gitu loh. Gue melayani karena gue udah punya A, B, C, sehingga ya lu layak lah untuk menghargai gue. Bahkan sampai ada ya pasang tarif, sorry to say gitu loh. Kan gue udah S2, kan gue udah pendeta penuh, masa sih bayaran cuma segini? Ya, itu terjadi kayak gitu loh. Nah, makanya kenapa kita mesti punya mindset yang benar bahwa we are not professional. Kalau kita boleh pelayanan, itu semata-mata karena Tuhan yang berikan tadi. Tuhan yang jadikan kita, anugerah benar-benar. Gitu loh. Itu yang mesti kita renungin terus sih. Dan ada satu ayat yang aku suka banget, ya aku bacain ya. Dari 1 Petrus 4 ayat 11. Sorry ya Mas Kris, aku ambil jatahnya. Biasa kan yang baca ayat Mas Kris. 1 Petrus 4 ayat 11 bilang gini. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Siapa yang melayani, layanilah dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Bukan karena lu bergelar, bukan karena lu berpendidikan, bukan karena lu diakui ini dan itu, sehingga lu layak melayani, tapi karena anugerah yang diberikan oleh Allah. Dan gue percaya kalau kita udah punya mindset ini, mau kita cuma jadi yang tadi katanya di belakang mimbar lah, yang gak kelihatan, kita akan tetap dengan spirit yang sama. Begitupun dengan mereka yang kelihatannya hebat di depan mimbar gitu loh. Mereka akan tetap sadar bahwa it's not because of me, tapi ini semua karena anugerah Tuhan. Gitu sih, mungkin Bang Jo yang bisa gue tambahin. Thank you. Gue belum pernah lihat Randy sesemangat ini loh, Selasa berbagi. Gue kena impartasi nih dari Kak Jo nih. Bisa aja dia ambil langsung. Haleluya. Di pantai Kostanya langsung menyala. Pantai Kostanya langsung menyala. Australia loh, dari Australia terimpartasi sampai sini. Oke, temannya Pastor Randy, gimana menurut lo Pastor Randy, temannya Pastor Randy nih, Peter Chris? Tadi apa pertanyaannya?
Enggak, gue mau nanya justru. Gue mau nanya. Menurut sendiri, apa ya, maksudnya gimana menurut sendiri soal, ada nggak sih cerita di Alkitab yang mengatakan bahwa sebetulnya orang tuh seringkali ngebeda-bedain berdasarkan jenis pekerjaan di dalam rumah Allah gitu loh. Atau mungkin dia nggak dianggap sebagai orang yang memang berguna gitu loh di dalam rumah Allah gitu loh. Mungkin karena latar belakang jabatan, latar belakang title-nya mungkin, jadi akhirnya dianggap rendah gitu. Gimana, Om Peter? Aku setuju dengan Kak Jo tadi bahwa memang tidak ada perbedaan antara clergy atau laity atau orang awam dan orang-orang dan para imam. Itu tidak ada sih. Sejak permulaan gereja pun tidak ada sejarahnya demikian. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal berapa ini? Pasal 4 misalnya. Saat itu dikatakan bahwa cara hidup gereja mula-mula mempresentasikan cara hidup warga kerajaan. Jadi mereka saling melayani satu dengan yang lain. Ya itu jadi kan sama, tidak ada posisinya. Dikatakan bahwa semua orang percaya itu hidup sehati sejiwa, tak seorang pun dari mereka menganggap apa yang dimilikinya punya sendiri, segala sesuatu yang ada pada mereka pakai bersama-sama. Tidak ada seorang pun dari mereka yang kekurangan apa-apa, sebab mereka memiliki tanah atau rumah menjual, lalu uang itu dipakai buat mereka semua. Ini menarik karena berarti kan dalam prakteknya mereka melayani satu dengan yang lain. Baru kemudian muncullah penunjukan ketika apa? Ketika memang pekerjaannya jadi semakin banyak. Jadi kalau lanjut ke pasal 6, ada yang dipilih dari 7 orang karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan, dikatakan bahwa ada pengikut Yesus makin lama makin bertambah banyak. Pada waktu itu orang-orang Yahudi berbahasa Yunani menjadi tidak senang terhadap orang-orang Yahudi asli. Yang berbahasa Yunani berkata, wanita-wanita kami yang sudah janda tidak kebagian bantuan biasa sehari-hari dan dibagi-bagikan pada orang lain. Oleh sebab itu, kedua 12 rasul itu mengumpulkan semua pengikut dan berkata, tidak baik kalau kami berhenti memberitakan perkataan Allah karena harus soal makanan. Jadi kemudian ini yang diatur lagi. Bahkan Musa pun kemudian juga melakukan hal yang sama kan dalam kitab Keluaran itu ada banyak orang yang perlu di handle, diurus. Jadi ini semuanya adalah kawan sekerja. Kalau tadi pakai perkataannya Rasul bahwa tidak baik kalau ini kami handle semuanya, jadi kami tidak bisa fokus. Jadi baiklah kita tunjuk beberapa orang. Ini yang terjadi. Jadi sejak awal tidak ada, beneran tidak ada pembedaan status ya, tapi pembedaan fungsi. Yang menurut saya yang terjadi adalah pembedaan fungsi karena ada banyak jemaat, ada banyak warga, ada warga negara yang harus dilayani. Pun demikian pada saat gereja mula-mula, seterusnya setelah zaman rasul-rasul pun terjadi hal yang sama gitu. Clemens itu mengatakan bahwa ketika pandemi terjadi, penduduk Roma itu mereka langsung tanpa diperintahkan itu melayani sesama jemaat dan kemudian malahan juga melayani orang-orang lain dengan penuh belas kasihan. Ini dicatat oleh Clemens dalam suratnya, apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini. Jadi tanpa adanya strata, tanpa adanya jabatan, tanpa ada perbedaan, setiap orang berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Nah, sekarang yang terjadi adalah bukan fungsinya tidak terjadi, tapi justru malah posisi yang menjadi diperebutkan. Ini lucu. Kadang-kadang orang yang berada pada posisi tertentu tapi tidak menjalankan fungsinya. Sementara ada banyak orang yang tidak memperdulikan posisi tapi menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, ini yang jadi concern saat ini. Kita perlu kembali seperti Kak Jo tadi, Bang Jo tadi bilang bahwa mari kita lihat bagaimana para pendahulu kita, bagaimana Perjanjian Lama melihat pelayanan ini, bagaimana Perjanjian Baru meneruskan pelayanan ini, bagaimana juga sejarah bapak-bapak gereja, para imam, para bapak rasuli dan bapak-bapak berikutnya meresponi bagaimana mereka merespon kasih karunia pengorbanan Kristus dalam bentuk pelayanannya sehari-hari.
pelayanan kepada manusia itu terus-menerus saya singgung di dalam postingan Instagram itu kan, ngomongin soal gereja dan pandemi, dan banyak orang tersadarkan bahwa seharusnya seperti inilah gereja merespon untuk melayani orang-orang gitu kan, melihat sekitar, tidak hanya pada tubuh Kristus saja, tapi justru menyebar kemana-mana. Dan ini menariknya karena sosiolog mengatakan justru di masa-masa seperti itu warta Kristus makin melebar, banyak orang dimenangkan karena mereka melihat, wow, ini orang-orang Kristen nih seperti ini. Itu, dan tidak memperdulikan aku jabatannya apa, aku bagiannya apa. Sama sekali tidak ada itu sejak zaman gereja mula-mula. Gitu Kak Jo kalau saya melihatnya dari perspektif sejarah. Oke. Wow. Thank you, Peter Chris. Dan kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita. Pastinya ada banyak hal yang kita bakal bahas tentang pelayanan, arti pelayanan, dan apakah pelayanan itu hanya sekedar status atau justru itu adalah tanda ucapan syukur kita pada Tuhan ya. Tapi kita akan teruskan setelah yang satu ini. Kita lihat dulu satu video berikut ini. Sahabat Pijar, terima kasih untuk doa dan dukungan saudara sehingga program ini dapat disaksikan ke seluruh pelosok Indonesia. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan Pijar TV, partisipasi donasi saudara dapat dikirimkan ke rekening BCA yang tertera di layar kaca saudara dengan nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Kami sangat bersyukur atas partisipasi saudara. Seberapapun persembahan kasih saudara sangat memberkati pelayanan ini. Salam terang bagi Indonesia. Oke, sebelum kita lanjutin pergi pembicaraan kita, ada beberapa hal juga yang akan saya bagikan untuk teman-teman semua hari ini yang lagi ngeliatin acara Selasa Berbagi. Ya, oke, saya mengingatkan kamu semua bahwa saat ini kamu lagi lihat acara Selasa Berbagi, tempat di mana kita mengingatkan kamu semua untuk yuk berbagi buat sesama, berbagi buat teman-teman kamu, berbagi buat orang-orang yang saat ini mungkin lagi lagi membutuhkan banyak hal dalam kehidupan kamu ya, oke? Dan jangan lupa juga bahwa selalu kita dari Pijar TV mengingatkan kamu untuk bersama-sama dengan Pijar TV, yuk sama-sama kita melakukan donasi agar gospel atau Injil tetap bisa disiarkan sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Oke, saat ini teman-teman kita mau mengundang kamu semua untuk ikut dalam campaign 500 masker. Dan dapatkan 2 buah masker Pijar TV dan 1 buah buku Membunuh Kryptonite karya John Bevere dengan donasi minimal Rp65.000. Nah, sebetulnya teman-teman pada waktu melakukan donasi ini, kamu sedang menyumbangkan 1 buah masker untuk seseorang yang membutuhkan. Caranya gampang, kamu tinggal donasikan aja dana kamu ke BCA 5055182121 dan bahwa kamu tinggal ngisi aja biodata kamu di bit.ly/500 masker. Nah, untuk ongkos pengiriman itu untuk yang tinggal di Jabodetabek gratis, tapi yang di luar Jabodetabek silakan tambah dengan ongkos kirimnya. Oke, next yang berikutnya adalah, nah ini adalah contoh bukunya dan juga maskernya ya, maskernya. Oke, yang berikutnya teman-teman, ini ada acara yang spesial besok teman-teman, buat teman-teman yang belum daftar, ada acara Under Construction dengan pembicaranya adalah Christopher Tapiheru ya. Ini adalah free Zoom discussion, tempat kamu bisa dengerin, nggak cuma ini bukan khotbah, ini bukan pengajaran gitu ya, ini bukan khotbah, ini bukan pengajaran, tapi ini adalah tempat di mana kamu bisa dapat insight untuk memperbarui kehidupan kamu. Nah ini apa aja yang mau di-share. Ini adalah 4 topik yang tanggal 28 akan membahas what went wrong dan safe from what. Acaranya dari jam 10 sampai jam 12:30 siang. Untuk pendaftarannya ke bit.ly/under construction strip CT. Semuanya harus besar ya. bit.ly/under construction strip CT. Informasi hubungi Sundari di 0813 1130 5882. Ingat, acara ini nggak 1 hari, ini acaranya 2 hari. Tanggal 28 dan tanggal 30. Tanggal 30-nya akan membahas tema Coming Home dengan Greatest Commandment. Ya, sama jamnya, jam 10 sampai jam 12:30 siang waktu Indonesia Barat. Oke, next-nya teman-teman. Gini juga kami undang untuk mengikuti webinar Dialog Teologis Lintas Iman ya. Dengan temanya Sekilas Penemuan Hamadi. Nah, ini ada banyak nih
isu yang lagi ngomongin di internet tentang Maria Magdalena, apakah dia adalah istri Yesus? Menikah. Nah, ya, ini penting banget kita gimana cara memberikan penjelasannya gitu ya, mempertanggungjawabkan iman kita. Kamu harus ikutin webinar ini pada hari Kamis tanggal 12 November, ya tanggal 12 November jam 7 malam. Yep. Oke, dan daftarnya di bit.ly/dialog lintas iman. Nomor teleponnya adalah 0813 1130 5882 untuk informasi dan pendaftaran. Satu lagi, webinar dari Bapak Pendeta Efsra Alfred Soru ya. Dengan temanya Doa Bapa Kami, membahas keaslian antara versi Matius dan Lukas. Nah, ini webinar ini untuk di acara tanggal 16 November, hari Senin tanggal 16 November 2020. Dan untuk linknya, untuk daftarnya, kamu bisa daftarkan diri kamu di bit.ly/diskusi online Pijar TV. Ya. Dan kontak person Sundari, kamu bisa tanya, Adi, daftarnya gimana gitu ya. Tadi saya sudah sebutin bit.ly/diskusi online Pijar TV, tapi kalau mungkin ada kesulitan, bisa hubungi di 0813 1130 5882. Oke, thank you. Oke, kita sekarang mau, saya mau ngobrol sama Kak Jo, Kak Jonathan Patiasina. Ya. Oke, Kak Jo, ada pertanyaan yang masuk nih Kak Jo. Oke, let's see, coba kita lihat apa yang akan ditanyakan. Nah, ini dia. Wait. Aku ada nanya sebentar. Kita lihat pertanyaannya. Ini ada banyak pertanyaan yang muncul. Oke. Kak, yang mana nih katanya Kak Jo? Yang mana yang duluan Kak? Hidup beres dulu, baru melayani, atau masuk ke pelayanan dalam bentuk apapun, atau aku bisa melayani sambil perlahan pulih dari hidupku yang rusak dan kacau. Ngerasa kayak orang munafik nggak sih kalau sebenarnya hidupku kelihatannya belum beres, tapi aku udah bergaya-gaya melayani. Gimana Kak? Habisnya aku ngerasa seperti nggak berharga, itu unworth it katanya gitu Kak. Gimana Kak? Bisa itu Kak, sorry Kak. Sekali lagi pertanyaan ini adalah pertanyaan agama. Pertanyaan ini harusnya tidak muncul pada orang-orang yang memang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kemudian mengerti betul arti kehidupan mereka. Jadi yang pertama adalah begini, tidak ada dari kita yang sudah beres secara 100%. Yang sudah beres ada roh kita, manusia baru kita udah beres. Itu tidak akan jadi lebih baru lagi, udah selesai. Karena dibilang kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang dia maksud itu adalah spiritual man kita. Itu udah oke. Yang perlu diperbaharui dari hari ke hari adalah mentalitas kita dan seterusnya. Nah, berarti kalau mau nunggu beres baru pelayanan, Anda tidak akan pernah melayani sampai kapanpun. Itu dia. Jadi kalau menurut saya adalah gini, hargai pertobatanmu, hargai manusia barumu, hargai itu. Itu yang saya sebut harusnya muncul kesadaran baru dalam diri kita bahwa I am a new creation. Saya ini adalah ciptaan baru. Oh, ciptaan baru ini belum sempurna. Ciptaan baru ini masih dalam proses penyempurnaan. Dan kata lain kalau bilang ada yang nggak beres dalam kita, banyak yang nggak beres. Banyak yang nggak beres dalam kita. Yang perlu diberesin. Itu bakal keluar suatu saat. Tapi kalau kita memang telah menjadi milik Tuhan, kita telah dimiliki oleh Tuhan, Tuhan telah menebus kita sudah jadi miliknya, maka bagian kita adalah melayani dia. Ya. Nah, ini masalahnya menurut saya. Menurut setelah mempelajari pelayanan anak muda, pelayanan saya jadi youth pastor 25 tahun loh lamanya. Sampai sekarang saya masih melayani youth, bayangin. Saya masih terpesona dengan melihat bagaimana cara mereka berpikir yang begitu liar tapi kudus. Ya banyak hal yang saya bisa lihat dalam pemahaman-pemahaman yang selalu challenge kita untuk menjawab mereka gitu ya. Tapi kalau saya lihat bahwa isu utama adalah isu yang berkata bahwa terbanyak orang percaya yang telah diselamatkan itu lebih memiliki kesadaran akan dosa lebih banyak daripada kesadaran akan kebenaran. Jadi mereka lebih sadar dosanya daripada sadar karya Tuhan yang sedang bekerja dalam diri mereka. Oh memang benar kita harus mengakui kesalahan kita. Tapi kan masalahnya ini kalau baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ada banyak hal yang sebenarnya Tuhan sudah bereskan.
yang dia pikir masih ada pada dia. Misalnya saya masih berdosa, terus sudah beresin itu, udah beresin. Kesalahan-kesalahan terjadi karena yang kamu buat itu hanyalah bagian daripada proses Tuhan mau bereskan hal tersebut dalam diri mereka. Ya, jadi menurut saya adalah paradigm lagi. Kalau kita bertanya bahwa saya mesti beres dulu baru melayani, atau saya melayani dulu baru di tengah jalan diberesin. Prinsipnya adalah begini. Singkirkan dua pertanyaan itu pertanyaan tidak perlu dipertanyakan. Sebab begini, semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, respon awalnya selalu adalah they want to give back what Jesus has given to them. Semua, siapa aja. Sebutlah Maria Magdalena, siapa lagi? Rasul Paulus, semua orang yang berjumpa dengan Tuhan, itu pertanyaan, what can I do for you? Apa yang harus saya perbuat bagimu? Itu hal yang sangat natural, dan itu tidak perlu tunggu sampai kita sempurna dulu, sampai kita beres dulu gitu. Nah, cuman kan menurut saya ada kualifikasi dari organisasi atau denominasi yang selalu membuat kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita berbicara, dapatkah kita melayani dalam posisi kejatuhan? Itu different story. Kalau itu pertanyaannya, it's a different story altogether. Dapatkah kita melayani dalam posisi kejatuhan? Itu tentu susah. Kamu akan sulit melakukan hal tersebut. Kalau itu terjadi, harus ada pemberesan yang sifatnya personal dan komunal juga harus, supaya kita kemudian bisa dengan leluasa melakukan tindakan-tindakan tersebut. Jadi kalau menurut saya, kalau memang orang mengalami kejatuhan, mengalami masalah yang berat dalam flaws morality, artinya apa itu? Kesalahan-kesalahan moral dalam kehidupan mereka, kelemahan-kelemahan moral. Nah, itu perlu ada penyelesaian. Tapi itu tidak menghentikan dia untuk dapat mengerjakan tugas berbuat baik semua orang, menolong orang lain as part of his life. Ya mungkin kalau orang bilang ini, pelayanan mimbar mungkin enggak, pelayanan yang ini mungkin enggak, tapi yang lain mana. Tapi kan kalau saya bilang itu berarti saya mengkhianati statement saya yang di awal, bahwa sebenarnya semua orang dapat terlibat dalam pelayanan. Jadi yang harus dimaksudkan di sini adalah kapan seorang melayani itu akan ditentukan dari betapa karya Tuhan dalam dirinya itu telah mengubah cara berpikirnya, dan dia sudah memiliki itu, kesadaran baru di dalam Tuhan, kesadaran akan kebenaran. Nah, Roh Kudus datang kan bukan cuma menginsafkan manusia tentang dosa, kan ada kebenaran juga. Sayangnya kita cuma sadar dosa aja, sadar kebenarannya enggak. Jadi kita lebih, saya manusia berdosa, saya berantakan, saya laknat. Nah, Tuhan sudah tebus kamu manusia baru, kamu orang, menurut Tuhan kamu orang benar. Tuhan pandang kamu seperti Tuhan pandang Yesus loh. Jadi maksudnya, you have to accept that fact as well. Nah, kesadaran ini kalau kita bertumbuh, jelas kalau kita bersalah, kita perlu bertobat, kita diperingati, kita perlu rendahkan diri, bertobat, dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya, keberimbangan di antara keduanya ini perlu sekali. Jadi kalau menurut saya, pertanyaan itu tidak perlu dipertanyakan. Pertanyaannya harusnya begini, saya harus siap sedia untuk melakukan pelayanan. Tapi kalau saya misalnya mengalami kejatuhan, jangan. Itu seperti kamu lagi naik mobil, ditabrak Big Mac truck dalam kehidupanmu. Kamu masih hidup, tapi kamu masuk ICU. Orang di ICU tidak bisa makan sendiri, Pak. Pakai selang. Kamu harus mengalami beberapa saat pemulihan sampai kamu kemudian bisa bergerak secara motoris untuk menyentuh orang lain, saya kira. Saya kira itu jawaban saya, Pak. Kak Jo, coba gini Kak, boleh nggak Kak Jo kasih pengalamannya Kak Jo deh Kak. Maksudnya pengalaman pada waktu melayani orang gitu ya. Mereka punya, Kak aku tuh rindu banget ngelihat orang pelayanan, aku pengen melayani Tuhan. Tapi hidupku tuh aku punya masa lalu kelam, masa lalu nggak beres. Kakak punya pengalaman nggak kayak Kakak bisa bagiin ke kita ya? Biar kita bisa belajar dari pengalaman yang Kakak mungkin layanin. Atau mungkin pengalamannya Kak Jo gitu Kak. Ada nggak Kak yang bisa di-share Kak sama kita Kak? Banyak. Artinya kalau ketemu dengan pelayanan kayak begitu banyak. Saya kasih contoh saja. Ada orang dianggap buruk cuman karena pekerjaannya. Padahal dia orang baik.
Saya kasih contoh. Dulu ada teman saya itu, dia adalah pemain piano di bar. Pemain piano di bar. Di klub. Pemain piano. Tapi orang ini baik. Ngerokok aja kagak. Bukan saya bilang berarti orang yang merokok nggak baik. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau dilihat dalam standar-standar tertentu, he is okay. Dia nggak merokok. Kalau minum, ya mungkin moderate banget. Kalau dikasih minum bir paling 1 gelas dia minum. Kemudian dia cuma untuk bersosialisasi, nggak ada. Dia pemain itu di klub. Satu kali dia datang ke gereja. ini gereja saya yang lama. Dia datang ke gereja, terus kemudian I was very young then. Dia juga muda, saya masih muda. Tapi dia mungkin tua 3 tahun di atas saya. Terus saya bilang buat dia gini, kamu mau main nggak? Dia bilang, boleh nggak? Boleh, kamu kan cinta Tuhan. Oh iya. Ya, by the way, saya dengan dia bertobat bareng sama-sama. Boleh dong kalau kamu mau. Oh gitu ya. Tapi saya kan mainnya di pub. Saya mainnya di satu pub itu. Lalu, kamu boleh main kan? Gak apa-apa, Tuhan Yesus kan? Iya. Enggak. Tapi memang betul. Dia tuh merasa nggak layak banget loh. Saya punya pemahaman apa masalahnya. Oke, so singkat cerita, dia mau juga. Dia naik di depan dan kelihatan sopan sekali. Padahal dia biasanya anaknya itu. Tapi dia, gimana. Saya bilang ini masalahnya. Kalian pikir pelayanan itu perlu pious. Ada orang berpikir pelayanan itu jadi alim. Kita nggak jadi alim. Pelayanan itu natural. Kamu nggak perlu jadi alim untuk melayani. Itu nggak penting itu. Itu pelajaran agama lain itu. Bukan alim kita. Kita ini natural banget. Jadi dia udah naik, dia mulai main. Dia main. Wah, semua diberkati. Sementara semua diberkati, tiba-tiba ada 2 orang datang buat saya. Bang Jo tahu nggak? Bang Jo telah menaikkan pelayan iblis di mimbar. Pelayan iblis yang mana? Dia itu hari-hari tertentu melayani iblis. Hari Minggu dia melayani Tuhan. Layakkah hal tersebut? Saya lihat orang ini, betul, saya pengen siram sama air yang ada di tangan saya. Tapi waktu itu saya berpikir, enggak boleh. Ya, enggak boleh saya buat ini. Saya salah kalau saya buat ini. Duduk, saya panggil dia, saya beritahu buat dia. Ada orang yang ngomong begini buat saya. Dia bilang begini buat saya, teman saya berkata ini. Iya, sayanya sih pikir juga begitu. Jadi masalahnya ini orang yang main teman saya ini juga sama seperti pemikiran orang yang itu. Jadi waktu orang lain bilang begitu buat dia, orang lain seperti bilang begini, kamu tidak layak main karena kamu main di pub. Kamu tidak bisa main karena kamu main di pub. Kamu tidak boleh main di gereja. Tidak boleh. Nah, tentu gereja masih gini, ada yang masih larang itu kan. Dibilang duniawi. Padahal kan harusnya dia main keyboard kunci C di gereja sama kunci C di pub, sama kunci C-nya itu. Mainnya sama, nggak ada beda. Nggak ada not kudus, nggak ada lagu, sama. Nah, masalahnya cuman karena itu profesinya dia. Dia cari makan di situ. Tapi kita mau panggil dia untuk terlibat dengan kita. As a part of a team. Nggak bisa. Menurut kita, masalah apa ada di situ? Itu paradigm pelayanan. Jadi mereka berpikir pelayanan itu adalah orang kudus memakai baju kudus, menyanyi lagu kudus, dengan instrumen kudus di hari kudus. Nah, hari Minggu gitu. Itu namanya pelayanan. Nah, di luar dari itu bukan kudus. Di luar dari itu bukan hal yang menurut saya itu kecelakaan paradigma, itu agama. Itu bikin itu menurut saya tidak biblical. Not even perjanjian baru udah ada. Itu enggak ada itu. Itu yang ada adalah semua orang percaya apapun profesinya dia dapat pakai untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Nah, yang kayak begini banyak kita temui kan, kita temukan di banyak tempat. Jadi waktu kemudian saya membangun hubungan sama orang ini perlahan-lahan, nah sampai dia kemudian datang pada saya, boleh nggak saya masuk sekolah Alkitab? Saya larang. Kenapa? Teman saya berkata, orang masuk sekolah Alkitab kok larang? Saya bilang saya rasa dia masuk sekolah Alkitab cuma karena untuk diterima dalam pelayanan. Harusnya nggak perlu. Harusnya gereja dengan tangan terbuka berani menerima
orang-orang yang telah lahir baru ini, yang hidup bertobat, tapi mereka cuma profesinya aja. Sekarang apa bedanya pemain piano di pub dengan kepala bank? Sama-sama pekerjaan profesional. Ya, sekali lagi, saya sudah tidak percaya tapi orang masih tetap membedakan secular and church. Dia kerja di sekuler. Jadi gimana? Mau sama, dua-dua sama. Jadi kalau kemudian kepala bank itu pimpin pujian, boleh. Tapi kalau dia pemain musik di pub, main musik di gereja, nggak boleh. Come on, what do you see? Apa yang jadi masalah kita? Nah, masalah kita adalah itu yang saya kira. Kita terlalu membuat pelayanan sebagai itu. Saya punya bahasa. Pelayanan memang kudus dipercayakan buat kita. Tapi jangan jadikan dia menjadi itu, jadi holy cow, jadi sapi kudus yang kemudian membuat orang lain tidak bisa ada di situ. Menurut saya ada banyak sapi kudus yang harus kita selesaikan mungkin di pemahaman gereja atau pemahaman kekristenan kita. Itu salah satu pengalaman saya kira yang saya bisa share mengenai pelayanan. Saya tidak tahu apakah itu bisa memberi sedikit gambaran. Thank you. Banget Kak. Jadi lapar nyebut holy cow. Holy cow. Aduh, sakit. Thank you Kak, thank you. Ren, boleh nggak Ren cerita? Kalau tadi kan Kak Jo berdasarkan pengalaman dia melayani, dia juga ada orang-orang yang dia ketemuin dan itu temannya sendiri. Randy kan pelayanan di daerah komunitas anak muda gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini kan pertanyaan yang sering kali muncul ya Ren ya. Kak, aku mau siap pelayanan Kak, teman aku nggak siap karena ada alasan-alasan yang mereka ungkapin gitu loh di dalam kehidupan mereka kah, keluarganya kah, atau kejatuhannya kah gitu ya. Ren, lu gimana Ren? Lu punya cerita nggak Ren yang lu bisa share sama kita supaya ini bisa menjawab pertanyaan tadi gitu loh. Karena dia merasa bahwa apakah harus benar-benar kudus dulu, harus benar-benar pure dulu baru bisa melayani atau enggak. Tapi coba share dari pengalaman lu dengan anak muda. Iya. Gue pribadi sangat sependapat ya dengan apa yang Kak Jo tadi sampaikan gitu. Gue termasuk orang yang paling welcome dengan siapapun yang mau melayani Tuhan gitu loh. Bukan arti dijorok-jorokin ya, walaupun kadang ada juga yang gue jorokin gitu kan. Tapi gue pengen banget semua orang yang tergabung gitu, apapun posisinya, latar belakangnya. Gue pengen setiap orang ambil bagian di dalam pelayanan, apapun itu bentuknya gitu. Tapi ada beberapa catatan khusus, mungkin ini perspektif yang sedikit berbeda gitu. Gue pernah temukan ada beberapa anak muda juga, yang satu nih sebutlah si A misalkan ya. Si A nih permainan musik, dia mau main musik, tapi permainan musiknya standar lah gitu, biasa aja gitu ya, bukan yang jago-jago amat gitu. Tapi dia punya hati yang mau diajar gitu. Dia punya kerinduan untuk bukan cuma tanda kutip pelayanan di mimbar gitu ya, manggung di naik panggung gitu, tapi dia juga rindu untuk komsel, dia rindu untuk lebih terlibat dalam komunitas kayak gitu. Tapi ada satu lagi sebut si B gitu. Si B nggak tertarik sama komunitas, si B nggak tertarik sama komsel, pemuritan, itu nggak tertarik. Yang dia tertarik cuma gimana caranya gue bisa ikut melayani tuh di mimbar itu, tanda kutip melayani gitu. Dan ya kita sebagai leaders kita mesti lihat juga gitu. Kadang ada orang-orang secara skill dia jago, secara skill lebih daripada yang satunya gitu. Tapi ketika kita ajak pendekatan, kita ajak ngobrol, kita pengen tahu seperti apa sih pandangannya gitu, dan ternyata memang nggak tertarik gitu sama kekristenan dalam tanda kutip ya, maksudnya masih lebih tertarik dengan cara hidupnya yang lama gitu loh. Dia cuma pengen mungkin ya bahasa kasarnya, mungkin kalau Senin sampai Sabtu gue udah tanda kutip dapat penghasilan di luar, kenapa nggak Minggu dapat juga di gereja kayak gitu kan, kasarnya kayak gitu. Jadi dia pengen pelayanan. Nah di situ saya pribadi sebagai leaders bisa melihat hal tersebut gitu loh, ada kepekaan untuk melihat, oh ini rasanya ini belum deh kayak gitu.
belum ada kerinduan untuk bertobat, belum ada kerinduan untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan gitu. Cuma sekedar ya tadi kalau bahasanya pelayanan panggung atau mimbar, bagi dia itu panggung gitu. Dan gue harus berani katakan, tar dulu ya, kamu tertanam dulu, kamu terlibat lebih dalam dulu, kenalin kita lebih dulu gitu loh. Karena yang satu lagi orangnya memang tertanam di komunitas dan punya teachable heart, hati yang mau diajar gitu kan, benar-benar rendah hati kayak gitu. Dan itu jadi perspektif yang berbeda juga. Kadang di kalangan anak muda kan kita menemukan orang-orang yang seperti itu gitu. Dan aku pribadi nggak mau sembarangan, oh ya yang penting lu jago, yang penting lu punya skill, ya udah lu main gitu. Tapi apakah hatinya mau diajar, apakah hatinya mau dibentuk untuk dimuridkan dan mengalami Tuhan lebih lagi, gitu sih Bang. Oke, thank you Ren, thank you. Benar-benar insightful banget karena itu penting banget buat teman-teman kita yang lagi punya problem yang sama ya dan program dalam pelayanan. Oke, Raguel, Esther L. Lewi, Pastor L. Ini ada pertanyaan nih Pastor L. Yes. Dari Johnny Carlos mungkin ya. Gila, dari mana nih? Washington. Oh, Jawa Timur. Dari East Coast. Kak, gimana kalau pelayanan itu dianggap lebih sebagai profesi daripada pelayanan seharusnya? Gimana dengan pendeta, Kak? Bukankah agak sulit untuk misahin pelayanan jadi profesi? Tapi pertanyaannya gini, apakah itu salah, Kak? Kalau memang hidupnya bergantung dari pelayanan gitu loh. Memang itu untuk hidup gitu ya sebenarnya ya. Jadi nargetin PK atau persembahan kasih untuk kasih makan keluarganya, kasih makan anak istri. Oh, ini pertanyaan yang dahsyat nih. Udah sering beberapa orang nanyain. Tapi kalau firman Tuhan bilang sih, Paulus sih sebenarnya juga rasul-rasul itu dapat bagian juga. Paulus juga bilang kok di 2 Korintus kalau nggak salah bahwa ya kadang beberapa guru memang harus makan dari Injil, dia juga harus makan dari persembahan. Cuma memang Paulus itu kelebihannya adalah dia memang punya pekerjaan. Dia memilih untuk bisa dibilang memilih untuk ngambil dan dia bahkan mengerjakan sesuatu supaya juga bisa support orang. Jadi itu yang jadi bagi saya secara personal sih sebagai hamba Tuhan, saya sendiri juga agak-agak kayak Paulus dalam arti saya dapat dari pelayanan juga, tapi saya juga punya kerjaan untuk support. Bagi saya sih gini, kalau memang pekerjaan sebagai profesi memang agak tricky itu bagi saya, tapi sebenarnya nggak dibilang itu nggak masalah juga karena it's still biblical juga. Kalau soal menargetkan seberapa, saya nggak bisa komentar banyak, tapi saya sendiri walaupun saya nargetin, tapi kan kebetulan karena saya ada kerjaan juga, so saya lebih santai dalam hal-hal itu. Cuma tetap saya walaupun melayani, sekalipun gue melayani dimanapun, gue tidak pernah pasang tarif sih. Karena gue sampai detik, mungkin karena keluarga gue juga hamba Tuhan, sampai detik ini gue mempercayai bahwa I know ini nggak masuk akal ya, tetapi justru saat kita memilih, kalau lu di ladang pelayanan, lu benar-benar tulus melayani ya. Lu benar-benar tulus melayani. Lu benar-benar kasih yang terbaik. Dan bahkan lu tuh maaf ya tidak hitung-hitungan. I don't know, I've seen it with my own eyes. Tuhan gak hitung-hitungan. Gue udah lihat dengan mata kepala gue sendiri, Tuhan tidak hitung-hitungan sama keluarga gue, bahkan sama gue sekalipun. Dan pada waktu ketulusan itu. Jadi bagi saya gak ada salahnya untuk sampai kapan kita tetap pertahanin bahwa this is a ministry, tapi kalaupun misal someday kamu memang jadi full time dan mendapatkan gaji dari gereja, dari apapun, nggak ada salahnya juga kalau dari gue. Oke, itu aja sih. Oke, thank you. Oke, Peter Chris, kasih pendapat dong Peter Chris. Karena dia hidup dari PK gitu kan, bahkan tadi dia bilang pergumulan adalah kasih target di PK-nya gitu loh, karena harus kasih makan anak-anak dan istrinya. Well, ini saya alami sih, kalau ini saya alami. Sejak tahun 2014 benar-benar mengandalkan apa yang kayak Elia gitu kan. Apa yang burung gagak dari Kerit Kerim kayak gitu sih. Itu sejak 2014 dan banyak orang yang menganggap itu tidak masuk akal. Well, gue sendiri juga menganggap tidak masuk akal sih. Tapi ya ini yang aku lakukan itu kan. Kalau tadi bilang ya benar nggak masuk akal, tapi ini yang aku lakukan itu kan sering kali aku bilang gini, kalau Tuhan memang yang suruh,
nggak perlu khawatir lah bahwa semuanya pasti akan disediakan. Itu yang gua pegang. 2014 atau mulai banyak orang menawarkan pekerjaan. Pernah aku terima, tapi kemudian pada akhirnya berantakan dua-duanya. Pada akhirnya aku kembali lagi menjadi apa namanya, sebutannya anak-anak yang lain adalah kayak sang gerilya atau teolog jalanan atau gelandangan ibu kota. Itu saya kerjakan. Dan kemudian kalau teman-teman tahu sendiri juga bahwa pada saat saya nekat dalam arti apa yang dalam perasaan saya, apa yang Tuhan suruh saya kerjakan, membuat buku, mencetak dan kemudian membagikannya, karena kerinduan saya adalah bagaimana anak-anak Tuhan itu kembali baca Alkitab dan bukan sekedar baca renungan. Kalau saya bilang bukan baca renungan dianggap kasar gitu kan. Oke lah, kasih kata sekedar gitu kan. Itu yang saya kerjakan, tidak hanya sekedar semboyan atau campaign, hey come on baca Alkitab, tapi ketika kayak Tuhan itu kasih kerjakan ini, ya saya kerjakan. Saya tulis buku. Ada banyak orang-orang yang datang sebagai editor, layouting dan seterusnya. Itu jalan, bahkan sampai sekarang tercetak 3.000, termasuk juga kirim ke daerah-daerah, itu juga selalu ada dananya. Dan gitu, orang-orang kemudian mengatakan juga, nanti kalau kamu menikah gitu kan, kalau kamu menikah lagi, ya, saya udah di surga soalnya saya nggak diajak, itu kamu menikah lagi misalnya, itu nanti istri kamu kasih makan apa gitu kan. Saya yakin begini, kalau memang Tuhan kasih, ya dia pasti akan memberinya. Sampai sekarang misalnya, karena sampai tanggal 28, tanggal 27, seperti ini tuh, kira-kira itu kan saatnya bayar kos tuh. Kadang-kadang saya ke ATM juga, diketawain sama ATM, karena nggak ada isinya. Gitu. Kadang-kadang gitu. Tapi kemudian balik lagi besoknya, karena udah tanggal 1, itu ada isinya. Dan pas sesuai dengan apa yang harus dibayarkan untuk bayar kos di bulan-bulan itu. Gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi saya pikir bahwa kalau memang Tuhan sudah suruh untuk mengerjakannya, pelayanan penuh, ya kerjakan saja. Dan itu yang bisa tahu hanya kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa ikut-ikutan orang lain. Nah, dia nggak terima PK. Lah kalau kamu Tuhan suruh terima PK, masa kamu nggak terima PK, ya nggak lucu gitu kan. Itu sih. Dan yang salah adalah kemudian memperhitungkan PK itu. Kurasa gitu sih. Karena itu Tuhan itu tahu diri kita. Burung pipit di udara dia pelihara. Masa kita enggak. Dan kalau dikatakan profesionalitas, ya kita pada saat membagikan, pada saat ngajar kan juga bertindak secara profesionalitas. Kita menyiapkan semuanya, kita belajar, kita research dan seterusnya. Kita menyiapkan semuanya dengan baik, sebaik-baiknya diri kita. Dan Tuhan pasti akan kasih reward, kasih upahnya kok. Masa dia akan biarkan hambanya kelaparan. Dia akan biarkan anak-anak hambanya kelaparan. Enggak lah. Yang kita bawa itu nama Tuhan. Enggak akan mungkin lah Tuhan dipermalukan dengan sikap kita. Wow, thank you bro. Thank you banget. Aduh, terharu gue. Kemarin gue baru lihat di YouTube gitu kan, semua pecah air mata. Sekarang Peter Chris bikin lagi udah air mata lagi. Aduh. Ya kalau bisa sih gue pengen segera lah pulang ke rumah Tuhan. Tapi Tuhan bilang itu kan kayaknya belum selesai gitu kan. Ya udahlah belum selesai, ya kita jalankan saja apa maunya dia kan. Sepahit-pahitnya, semanis-manisnya. Oke, thank you bro. Oke, waktu nggak ngizinin banget untuk kita terus bareng-bareng, tapi boleh Kak Jo tanpa Tiasina nih di sini bisa kasih kita closing statement Kak dari apa yang sudah kita bicarakan habis 1 jam ini Kak Jo. Silakan Kak Jo. Saya terhormat banget bisa mendengar masukan-masukan yang sangat baik dari teman-teman semua. Saya mengagumi cara berpikir kalian yang luar biasa bagus. Ya, it's a great thing. Yang saya mau katakan dalam konteks pelayanan ini, pelayanan itu merupakan sebuah kehormatan yang paling luar biasa. Saya selalu tulis di Alkitab saya, atau sudah lama tidak pernah pakai Alkitab buku sih, tapi ditulis di catatan-catatan saya bahwa menurut saya pelayanan itu adalah a chance to be like Christ, adalah kesempatan untuk menjadi seperti Yesus. Karena Yesus melayani, Yesus dan motivasi dari pelayanan adalah kamu lebih utama dari aku, makanya aku bisa melayani kamu.
Itu adalah hal yang harus kita terus gumuli dalam kehidupan kita concerning motivasi. Saya memulai pelayanan umur 16 tahun. It's good to start young. Bagus kalau kita memulai pelayanan dari muda. Jangan tunggu masuk sekolah teologi dulu baru pelayanan. Pelayanan aja dulu. Melayani itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Jadi it's good to start young. Saya mau katakan bahwa waktu kita layani dengan tulus, layani apa yang Tuhan mau. Saya punya passion adalah saya mau melayani kehendak Allah. Ya, saya bukan melayani karena uang. Sejak saya menjadi imam profesional, saya menjadi pendeta. Ya, dulu kan saya pelayanan mahasiswa, anak muda, tapi saya bisa jadi pendeta. Ya, pendeta kan digaji dan gajinya pendeta jangan salah, bagus-bagus. Di Australia gajinya bagus, ya toh. It's a good thing. Tapi saya harus katakan pada saudara, udah nanti it's not that. Udah bukan itu lagi kok. Udah bukan itu, sama sekali bukan itu. Kita semata-mata hanya ingin mengerjakannya atas nama ini loh, keserupaan dengan Tuhan. Kita tidak mungkin begini, coba pertanyakan pertanyaan ini. How on earth we can show others that this is the lifestyle of Christ? Nggak ada jalan lain kecuali melayani dengan pengorbanan. Di tempat di mana saya memuridkan banyak orang, saya selalu kasih 3 kata ini buat mereka. Stay simple. Kalau kita sederhana, kita akan bisa jadi apa aja, kerjakan apa aja, buat apa. Yang kedua adalah stay connected, tersambung dengan orang-orang yang kita layani. Kita tidak cuma ngomong yang lewat di atas kepala mereka, tapi yang paling penting adalah stay serving, melayani. So stay simple, stay connected, stay serving. Kalau kita kemudian terus melayani, dan kita, menurut saya, itu saya pakai bahasa saya, itu adalah sebuah lautan sukacita waktu kita bisa melayani dan kemudian bisa memberi apa yang Tuhan berikan buat kita. Seperti kita berenang pada sebuah sungai yang sangat besar. So, layanilah seorang akan yang lain seperti Kristus dalam kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Kak Jo, thank you banget. Thank you banget Kak Jo yang udah berikan waktu buat kita semua untuk bisa dengar sharingnya. Thank you juga buat Randy, El, dan Peter Chris. Thank you for Bang Jo. Yes. insight-nya teman-teman. Thank you banget. Ya, kita harapin apa yang kita dengar hari ini juga dan apa yang kita share juga hari ini juga bisa jadi berkat buat kamu semua yang lagi dengar acara ini, lagi lihat acara ini. Thank you banget semua teman-teman. God bless. Sampai ketemu lagi minggu depan di Selasa Berbagi setiap hari Selasa jam 5.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pijar TV. Apa? Salam terang bagi Indonesia. Oke, God bless you all. Bye-bye. Bye.